Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaki Akbar. Kali ini saya akan membawakan sebuah konten pembelajaran mengenai tugas kimia dengan tema proses pengolahan air. Nah, proses pengolahan air itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, proses pengolahan air minum. Yang kedua adalah proses pengolahan air limbah. Dan yang ketiga adalah proses pengolahan air industri. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah materi dengan tema yaitu proses pengolahan air limbah. Oke, sesuai dengan temanya, saya akan mengambil sebuah judul yaitu proses pengolahan limbah pabrik minyak kelapa sawit menjadi air bersih untuk kolam ikan. Nah, daripada kita basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Proses yang pertama dinamakan proses bagerasi. Proses ini berfungsi untuk mengatur kadar air limbah sebelum menuju ke kolam aerasi. Contoh sampel dari proses pertama adalah di mana di proses pertama air masih benar-benar berwarna hitam, masih kental, masih berbau pekat, masih terdapat ampas-ampas pabriknya. Nah, di proses ini udah mulai diatur kadar airnya, suhunya untuk menuju ke proses pembersihan air yang kedua yang disebut ke kolam aerasi. Proses yang kedua dinamakan proses kolam aerasi. Nah, di proses ini dilengkapi dengan difuses yang disuplai bertujuan untuk mensuplai oksigen dari limbah yang pertama. Nah, contoh sampelnya adalah sebagai berikut. Di mana sampel airnya udah mulai berwarna kuning daripada yang pertama berwarna hitam pekat. Nah, di sini oksigen udah mulai disuplai untuk mulai penjernihan warna, bau, dan juga teksturnya. Bisa kalian lihat. Oke. Nah, setelah proses ini ada lagi proses yang ketiga. Proses yang ketiga dinamakan clasifer. Nah, di mana proses ini terjadinya antara proses kolaborasi dengan flokulasi. Maksudnya adalah terjadinya partikel-partikel kecil dari limbah yang distabilkan melalui proses kimia. Contoh sampelnya adalah sebagai berikut. Nah, di mana air pabrik yang tadinya hitam pekat udah menjadi asam kekuning-kuningan, ya kan? Nah, proses ini sudah hampir menjadi proses terakhir dari pengolahan airnya. Nah, setelah proses yang ketiga ini masih ada proses selanjutnya yaitu proses keempat. Oke, proses yang keempat dinamakan proses sand filter tank. Nah, di proses ini adalah proses di mana sisa dari proses yang ketiga tadi yang masih ada partikel-partikel padatan besarnya di proses ini disaring. Jadi biar benar-benar air limbahnya bersih. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, airnya udah putih ya kan, tapi di air tersebut masih ada limbah partikel-partikel besarnya nih, padatan-padatan yang tersisa. Nah, di proses ini gimana akan disaring melalui saringan kemudian untuk menjadi air bersih. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Dia sudah bersih dan sudah tidak ada padatan-padatan yang tersisa maupun ikut ke dalamnya lagi. Ya. Proses yang terakhir adalah proses air bersih dari pabrik minyak kelapa sawit langsung dibawa menuju ke kolam parameter atau ke kolam ikan. Jadi setelah melalui tahap 1 sampai tahap keempat, air yang benar-benar sudah bersih yang berwarna putih seperti ini tadi udah mulai langsung disalurkan ke kolam ikan. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa menggunakan air pabrik tersebut juga untuk bagaimana mengolahnya menjadi air bersih sehingga bisa digunakan sebagai air kolam ikan. Sekian, terima kasih, maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.